Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, benar dengan Elena kelas 12 IPA 1 ya Ibu sedang berbicara? Bener, Bu. Saya Elena. Oh iya, Mbak Elena kemarin yang ngehubungin wali kelas untuk konseling dengan Ibu ya? Terima kasih ya Mbak Elena sudah mempercayakan Ibu untuk mendampingi Mbak Elena dalam konseling hari ini. Ibu senang sekali. Iya, Bu. Sama-sama. Sebenarnya saya juga bingung sih mau cerita lagi sama siapa. Jadi akhirnya saya hubungin Ibu deh. Oh iya, gimana nih kabarnya Mbak Elena? Sehat kan? Baik, Bu. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan kalau Mbak Elena baik, tapi Ibu lihat ya, tadi Mbak Elena bilang baik, tapi kok mukanya kayak sedih gitu? Kenapa? Hmm, Iya sih, Bu. Sebenarnya saya tuh lagi bingung banget, Bu. Bingung? Iya, Bu. Bingung. Saya tuh kenapa ya, Bu? Selalu ngerasa kayak kurang gitu. Apa yang ada di diri saya tuh saya selalu ngerasa kurang-kurang gitu. Kayak nggak pernah ngerasa cukup gitu loh, Bu. Baik, saya mengerti. Kira-kira kalau Ibu boleh tahu nih, merasa kurangnya gimana ya Mbak Elena? Saya tuh suka ngerasa minder gitu loh Bu, apalagi sama teman-teman saya nih. Teman-teman saya tuh kayak cantik, putih, langsing. Lah sedangkan saya jauh banget Bu dari mereka. Kayak ya ampun mereka tuh kayak bener-bener secantik itu. Terus bahkan nih Bu, mama saya sendiri aja tuh kayak nyuruh saya selalu buat diet. Terus kayak suruh saya ngerawat diri, nge-scrub badan segala macam tuh ya biar kayak teman-teman saya gitu loh Bu. Baik, Mbak Elena, saya memahami apa yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu, kenapa mamamu tuh nyuruh diet dan memakai scrub secara rutin? Apakah mamamu pernah memberitahu alasannya? Jadi gini Bu, kata mama saya tuh cantik tuh harus putih, tinggi, langsing. Terus katanya tuh biar nanti tuh bisa jadi model. Gitu Bu. Terus juga apa ya, pokoknya saya tuh selalu dipaksa buat nurutin semua perkataan dia biar saya tuh bisa jadi model yang seperti dia mau gitu Bu. Baik, Mbak Elena, saya paham dengan perasaan Mbak Elena. Tapi menurut Ibu ya, Mbak Elena, cantik itu nggak harus putih dan langsing loh. Kalau Mbak Elena pernah lihat di internet sekarang banyak kok model-model yang ada plus size, terus habis itu kulitnya gelap, itu ada kok. Dan kalau Mbak Elena pernah baca-baca tentang standar kecantikan, biasanya kan kita melihat dari standar kecantikan Victoria's Secret ya, Mbak Elena. Dan kalau Mbak Elena pernah baca, standar kecantikan Victoria's Secret itu udah diubah loh. Jadi standarnya sekarang model-model itu diganti dengan model-model yang plus size, terus habis itu model-model yang berwarna gelap. Ya memang sih sempat ada pro dan kontranya, tapi menurut Ibu itu baik supaya orang-orang juga bisa melihat bahwa cantik itu nggak harus putih dan nggak harus langsing dan nggak harus seperti apa yang sudah mamanya Mbak Elena katakan, seperti itu. Cuman, Ibu juga nggak menyalahkan mamanya Mbak Elena, jika mamanya Mbak Elena punya pandangan seperti itu, karena mungkin orang-orang zaman dahulu memandangnya cantik, model-model seperti itu. Karena kan di Victoria's Secret tuh standarnya seperti apa yang mamanya Mbak Elena bilang. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Mbak Elena lagi slow atau ada waktu senggang, Mbak Elena bisa coba searching-searching atau cari tahu tentang model-model dan sekarang tuh karakteristik untuk jadi model itu apa sih selain harus tinggi dan harus apa mungkin rambutnya panjang atau apa Mbak Elena bisa cek kalau Mbak Elena sedang senggang gitu. Gitu ya Bu. Saya juga malah baru tahu sih kalau misalkan Victoria's Secret yang model internasional itu malah standar kecantikannya nggak harus tinggi, putih, cantik gitu. Bahkan ada yang plus size gitu. Saya malah baru tahu sih Bu kalau kalau tentang hal itu. Tapi gimana ya Bu cara ngubah cara pandang mama saya? Karena dia tuh bener-bener selalu ngedoktrin saya bahwa kalau cantik tuh ya harus itu putih, tinggi, langsing. Padahal ya itu jauh banget dari apa yang saya punya gitu loh Bu. Saya sebenarnya udah
kesel sih Bu, karena mama saya tuh selalu bener-bener nuntut saya tuh buat selalu sempurna gitu. Bahkan kadang tuh makan saya dibatesin Bu, kan kadang saya lapar ya, saya pengen nambah gitu. Kadang tuh saya malah dilarang, padahal saya tuh pengen gitu loh Bu. Oh, begitu. Baik, Ibu juga mengerti bagaimana rasanya kalau lapar ya, Mbak Elena, tapi harus disuruh diet, ya. Ibu paham sekali dengan apa yang Mbak Elena rasakan. Nah, Ibu mau tanya nih, Mbak Elena sebelumnya sudah pernah belum bicara sejujurnya apa yang Mbak Elena rasain ke orang tua, ke mama gitu misalnya, bahwa Mbak Elena itu sebenarnya tertekan dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh mamanya Mbak Elena. Pernah belum? Sebenarnya belum sih Bu, karena saya sejujurnya agak takut sih sama mama saya. Jadi saya selama ini tuh kayak bener-bener cuma nurutin apa yang dia mau aja gitu loh Bu. Nah, baik. Mungkin Mbak Elena tuh bisa jujur. Gimana kalau misalnya Mbak Elena tuh jujur kepada mamanya Mbak Elena? Siapa tahu dengan Mbak Elena jujur sama mamanya, mamanya bisa lebih mengerti dengan keadaan yang sedang dirasakan oleh Mbak Elena. Mungkin juga supaya menjadi bukti pendukung dan mamahnya bisa memiliki pemikiran yang lebih luas lagi, Mbak Elena bisa tunjukin tuh artikel yang tadi udah Ibu bilang mengenai model-model Victoria's Secret yang standarnya sudah boleh wanita plus size dan wanita yang memiliki kulit gelap. Nah, siapa tahu pandangan itu tuh bisa berubah seperti itu. Nah, cara itu mungkin bisa Mbak Elena coba untuk ngobrol sama mamahnya. Begitu. Bener juga sih Bu, saya malah belum pernah kepikiran sih dengan nunjukin artikel-artikel kayak gitu. Nanti saya coba research dulu deh Bu, karena mama saya tuh kayaknya belum tahu gitu loh tentang standar kecantikan yang sekarang itu gimana. Ya semoga aja sih setelah saya tunjukin, pikiran mama saya bisa lebih terbuka gitu Bu soal standar kecantikan. Itu sih. Iya, iya Mbak Elena sama-sama. Ibu yakin mamanya Mbak Elena tuh pasti bisa mengubah persepsinya. Kalau Mbak Elena yakin dan Mbak Elena bilang dengan sepenuh hati dari hati ke hati sama mamanya, gitu. Iya sih Bu, semoga aja sih. Baik, Ibu lihat Mbak Elena sudah mengalami perubahan yang dari tadinya nggak pede, jadi pede ya sekarang. Sekarang Ibu lihat Mbak Elena udah bisa senyum. Coba dong kasih tahu Ibu perubahan apa yang Mbak Elena rasakan setelah konseling sampai akhirnya sekarang nih. Saya sih udah ngerasa jauh lebih baik sih Bu, karena saya orangnya tuh kalau misalkan ada yang nyemangatin atau yang ngasih support ke saya tuh saya langsung kayak yakin gitu dong Bu. Jadi kayak ya sekarang sih saya ngerasa lebih pede aja sih dengan apa yang ada di badan saya gitu. Karena kan biasanya kalau mama saya tuh ngedoktrin saya harus gini gini, jadi kayak saya mikirnya oh apa harus kayak gitu ya, jadi kayak nggak pede gitu loh Bu. Tapi kalau disemangatin kayak gini tuh saya jadi lebih pede gitu Bu. Makasih banyak ya Bu, dengan konseling ini tuh saya jadi jauh banget nih Bu, jauh banget lebih pede gitu dari sebelumnya, dari yang sebelumnya saya selalu mikir cantik itu harus tinggi putih segala macam. Sekarang saya udah lebih terbuka sih pikiran saya, dan saya juga yakin sih saya pasti bisa jadi model dengan bentuk tubuh saya yang seperti ini, yang kata mama saya kurang sempurna ini. Semoga aja bisa sih, Bu. Baik, nah begitu Ibu senang banget dengarnya kalau Mbak Elena udah mulai pede sama-sama. Nah, Ibu juga seneng banget bisa bantu Mbak Elena, jadi Mbak Elena bisa lebih pede sekarang. Jadi mulai sekarang tuh Mbak Elena nggak perlu minder-minder lagi. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang perlu Mbak Elena ingat, mau orang-orang berkata apapun, kamu gendut, kamu jerawatan, kamu apa, udah diemin aja. Kayak, ya sebetulnya nggak apa-apa dijadikan motivasi supaya kita belajar untuk lebih merawat diri. Sisi positifnya diambil, sisi negatifnya dibuang. Tapi yang harus selalu diingat adalah, eee, meskipun kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi kita tetap sama di mata Tuhan. Kayak mungkin orang-orang memandang bahwa kita punya kekurangan gini 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 nih, tapi yang nggak pernah memandang kekurangan kita adalah Tuhan. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Seperti itu, Mbak Elena. Iya, Bu. Betul. Saya setuju banget, Bu. Saya mungkin harus lebih banyak bersyukur sih, Bu, dengan apa yang saya punya gitu. Jangan mikirin kekurangannya mulu gitu.
Saya setuju dengan Ibu. Baik, Mbak Elena. Eh, Nanti kalau misalnya Mbak Elena sudah ngomong atau ngobrol dengan mamanya Mbak Elena bisa follow up ke Ibu ya, gimana respon orang tuanya, respon mamanya Mbak Elena. Nanti kalau misalnya ada apa-apa atau Mbak Elena mau konseling lagi atau mau cerita lagi, Mbak Elena bisa chat Ibu kapan aja. Ibu kalau misalnya lagi slow, Ibu pasti akan baca dan akan balas, akan menanggapi chat Mbak Elena. Mungkin nanti kalau misalnya Mbak Elena perlu konseling lagi, Mbak Elena bisa ngomong sama Ibu juga, dan Ibu akan jadwalkan konseling lanjutannya ya. Baik Bu, nanti saya bakal update perkembangannya ke Ibu. Nanti saya bakal hubungin Ibu. Baik Mbak, terima kasih ya atas kepercayaannya pada Ibu. Selamat pagi Mbak Elena. Sampai Terima kasih Bu, bertemu. selamat pagi.